Aku selalu membanggakan ibuku. Tapi sudah berhari-hari ini ibu tidak bisa pulang ke rumah. Untuk sementara ini, aku akan menjalankan pesan ibu. Selalu memakai masker dan tidak berdekatan dengan orang lain. Rajin mencuci tangan. Aku rindu ibu. Aku rindu dipeluk ibu.
Salam, selamat hari Minggu, saudara-saudara warga Jemaat GKJW Jember Sidoarjo. Dalam kesempatan ini, saya bersyukur kehadiran Tuhan, karena pada saat ini saya diberi kesempatan untuk berpulih setelah beberapa waktu saya dirawat di rumah sakit. Dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang mendukung saya dalam segala hal, dalam doa, dan itu tentu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saya. Saudaraku, mari kita tetap bersemangat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai dan memberkati kita. Kita juga terus berdoa untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin juga pada saat ini harus dirawat di rumah sakit atau di rumah. Kita berdoa biar mereka juga mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita serahkan hidup kita kepada tangan Tuhan. Kita percaya pemeliharaannya selalu bersama dengan kita semua. Selamat Paskah, selamat hari Minggu, dan selamat berbakti. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kita nanti bersama-sama. Saya Pendeta Sungkono yang ditugaskan untuk melayani jemaat Tuhan di Jemaat Suwaru, Malang Selatan, 29 km dari kota Malang, arah ke selatan. Jemaat Suwaru mempunyai warga jemaat kurang lebih 450 kepala keluarga. Nah, untuk itu marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara pada minggu yang indah penuh berkat ini kita bersama-sama masuk di dalam ibadah minggu. Tuhan berkati. Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan saudara-saudara seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu hari ini, 18 April 2021, dilayani oleh Pendeta Sungkono STH beserta Majelis Jemaat GKJW Suwaru. Mengawali ibadah saat ini, kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebangkitannya, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita beroleh keselamatan dan hidup kekal bersama Kristus. Kini bersama-sama kita puji dan sembah Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 205 bait pertama dan kedua. Gembiralah dan bernyanyilah. Gembira dan bernyanyilah.
Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah pada saat ini kita memasuki ibadah. Dalam hati kita bersama-sama mengungkapkan demikian. Ibadah Minggu Paskah saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang berkarya di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup kekal. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, tema ibadah Minggu Paskah 3 saat ini adalah kebangkitan telah terjadi. Dan kami hanyalah saksi-saksinya. Mari kita bersama-sama memuji Kidung Jemaat 210 bait yang pertama, Yesus hidup dan menang. Yesus hidup dan menang maut, hilanglah semuanya. Yang terbangkit dalam terang juga membangkitkan daku. Yesus kemenanganmu, itulah peganganku. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian sabda yang ada di dalam Yeskiel 18 ayat 21, yang demikian kesaksian sabdanya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Amin. Bapak dan saudara-saudara, dari kesan sabda ini, kalau kita sungguh-sungguh mengakui, menyesali, dan melakukan kebenaran Allah, kita akan mendapatkan selamat. Mari kita bersama-sama pada saat ini, melihat hati pikiran kita. Jika ada kekurangan dalam kehidupan kita sehari, mari kita serahkan dan kita akui kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik dan Bapa yang murah hati, terpujilah namamu Bapa, kekal selamanya. Pada saat ini Bapa, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu, bersemah sujud, tidak membawa kebaikan kami, membawa segala kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kami yang sering kami lakukan dalam kehidupan ini. Ini Tuhan, ampunilah kami. Ini Tuhan, sucikanlah kami, sehingga kami layak mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengampuni kami. Dan selanjutnya kami serahkan juga jalannya ibadah pada saat ini, awal sampai akhir nanti. Jikalau ada kuasa-kuasa lain yang ingin mengganggu dan merusak jalannya ibadah ini, kami mohon kuasa Allah menyisihkan dari tempat ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita sungguh-sungguh mengaku akan kekurangan dan kesalahan kita, Tuhan Allah setia dan adil, penuh pengampunan. Untuk itu mari kita bersama-sama bangkit berdiri, menerima berita anugerah yang ada di dalam Efesus bab pertama ayat yang ke-7, yang demikian kesaksian sabdanya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan
kasih karunia-Nya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita menanggapi berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 39, bait yang pertama, Ku diberi belas kasihan. Silakan duduk kembali. Ibadah pada hari ini akan dilandasi dengan kesaksian sabda yang akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat. Persilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Namun terlebih dahulu mari kita menyatukan hati, kita berdoa mohon terang kepada Tuhan. Kita berdoa. Dengan segala puji syukur dan terima kasih Tuhan, kami haturkan kehadirat Bapa yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersama-sama akan membaca, mendengar, dan mempergumulkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus senantiasa hadir, memenuhi ruangan ini, lebih-lebih dalam merelung hati kami sebagai terang dan sukacita. Begitu juga Bapak Pendeta Sungkono sebagai penghantar firman Tuhan, kami mohon urapi dan penuhi dengan Roh Kudus dan roh kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Bapa saja. Dan kami sebagai umat-Mu, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan selanjutnya tuntun dan bimbinglah kami, agar kami bisa menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Akhirnya doa yang tidak sempurna ini kami naikkan ke hadirat Bapa atas nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai penyempurna doa ini. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca yaitu Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Yang begini bunyinya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku
dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah kamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Begitulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca, yang akan kita pergumulkan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Yang berbahagia mereka adalah yang membaca, mendengar, merenungkan, memahami, dan mampu melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Salam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kata Salam ini seringkali atau bahkan selalu sudah sangat bisa digunakan sebagai kata pembuka di dalam pertemuan-pertemuan atau ibadah-ibadah. Dan saya yakin semua dari kita tahu apa arti kata Salam ini. Apa Bapak, Ibu, dan saudara artinya? Baik, tepat sekali. Salam adalah damai sejahtera. Lalu kemudian apa maksudnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kata ini sering dikatakan atau bahkan kita yang mengatakan kepada orang-orang yang kita temui, kita jumpai, dan lebih sering digunakan dalam suatu ibadah di mana ada beberapa orang yang berkumpul, dan orang-orang yang berkumpul itu disebut sebagai persekutuan. Kata sapaan ini bukan sekedar basa-basi saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Atau karena bisa biasa digunakan, kemudian menjadi kata yang harus diucapkan tanpa memaknai kata tersebut. Kata Salam bukan kata biasa, tetapi punya makna yang mendalam. Kata Salam dalam bahasa Yunani diartikan sebagai ketenangan hati. Dan dalam bahasa Ibrani artinya
sejahtera. Tidak ada yang hilang. Tidak ada perpecahan. Kesehatan dan kelengkapan. Hal ini juga mengandung doa dan harapan semoga kita yang menerima juga mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kedamaian, dan mendapatkan kemakmuran. Artinya kata Salum bukan hanya tentang damai dalam hati, tetapi juga damai dalam kehidupan sosial, damai secara ekonomi, damai dengan lingkungan hidup, dan damai secara psikologis. Artinya utuh Bapak Ibu dan Saudara-saudara, lahir dan batin. Dalam teks bacaan kita pada saat ini, Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai 49. Yesus mengatakan damai sejahtera Salom sebagai pembuka penampakannya kepada murid-murid yang sedang berkumpul. Di tengah-tengah perkumpulan orang takut itu. Mengapa Bapak dan Saudara takut? Karena Yesus yang dipercaya sebagai gurunya, sebagai pusat harapannya, menderita dan telah mati dan dikabarkan bangkit. Inilah ketakutan. Dan beruntung Bapak Ibu dan Saudara, para murid mau menerima salam yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tadi. Yesus tiba-tiba berdiri dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus memang menampakkan diri dan memberi salam kepada perkumpulan murid-murid yang takut. Dan beruntung para murid mau menerima salam yang diucapkan Tuhan Yesus tadi. Dan hati mereka menjadi tenang. Hati mereka menjadi damai. Hati mereka menjadi sejuk. Sehingga tatkala Tuhan Yesus meyakinkan akan kebangkitannya dengan menunjukkan tangannya yang telah dipaku dan kakinya, serta lambungnya yang ditombak. Di sana Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dengan itu pun para murid masih belum 100% percaya. Para murid masih punya keraguan-raguan. Yesus meyakinkan para murid bahwa dirinya bukanlah hantu. Dengan Yesus meminta makanan kepada mereka. Aku bukan hantu. Hantu tidak berdaging. Adakah makanan di sini? Berikan aku sepotong makanan. Di sana diberikan makanan sepotong ikan goreng. Sembari menunjukkan bahwa kebangkitannya merupakan suatu kenyataan, Yesus menerangkan kitab suci tentang Mesias dan juga kitab-kitab para nabi, bahwa Mesias yang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Dengan kenyataan ini Bapak Ibu dan Saudara, para murid diutus untuk menjadi saksi kemasiasan Yesus dan memberitakan dalam namanya berita dan pengampunan dosa ke seluruh bangsa-bangsa.
dengan adanya pertobatan dan pengampunan dosa. Damai sejahtera yang merupakan tanda kehadiran kerajaan Allah hadir di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kekasih Tuhan, dalam tema masa Paskah ini, kita diutus menjadi saksi. Seperti halnya para murid Yesus yang diutus menjadi saksi kemesiasan Yesus dengan memberitakan pengampunan dan pertobatan untuk mencapai kehadiran damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Sebagai saksi, kita umat Allah, kita orang percaya, perlu mencerminkan diri kita sebagai saksi kemesiasan Yesus. Tidak hanya melalui aksesoris yang kita pakai, kalung salib, liontin, anting-anting salib, ataupun perkataan. Tetapi dapat terwujud dalam diri dan kehidupan kita yang membawa kedamaian sejahteraan bagi lian. Damai sejahtera yang tidak hanya inner peace atau kedamaian batiniah pribadi, tetapi kedamaian yang menyeluruh, kedamaian yang berdampak bagi sang lian, berdampak secara ekonomi, berdampak secara psikologis, berdampak secara sosial maupun lingkungan yang tak hanya terbatas pada manusia saja, melainkan ke seluruh ciptaan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, dalam masa Paskah ini atau dalam kehidupan kita selamanya, kita dapat menjadi saksi kemesiasan Kristus yang membawa kedamaian sejahteraan dalam kehidupan untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah nyata hadir dalam kehidupan dunia saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama satu doa. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat percaya sedunia untuk memperbaharui iman percaya kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, untuk kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 5, yang demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan memujikan Kidung Jemaat 450 bait 1, Hidup Kita yang Benar. Kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berdamai, janganlah terganggu dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyatukan hati masuk di dalam doa syafaat. Bapa surgawi, kembali kami bersembah sujud kehadirat-Mu, mengucap syukur akan sabda-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama. Mampukanlah kami untuk menjadi saksi-saksi kemahsyatan-Mu yang menghadirkan kedamaian, kesejukan secara utuh, menghadirkan damai sejahtera kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, selanjutnya kami menyerahkan seluruh warga jemaat GKJW yang ada di Jawa Timur ini. Ini Tuhan milik-Mu. Kiranya Engkau menyertainya. Engkau memberkati dan Engkau mencukupkan dalam segala hal kebutuhan warga jemaat milik-Mu ini. Sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Demikian juga bagi mereka yang sudah sepuh lansia, kiranya Tuhan limpahi berkat kekuatan, kebugaran dan kesehatan. Biarlah sisa hidupnya ini hanya untuk kemuliaan dan keagungan-Mu dalam penyertaan-Mu. Demikian juga bagi mereka-mereka yang belum mempunyai pekerjaan, kiranya Tuhan menolong dan memampukan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, dan atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri maupun sesamanya. Demikian juga kami serahkan anak-anak kami yang masih di dalam pendidikan, mencari mengasuh ilmu. Kiranya Tuhan berikan akal budi, hikmat, dan pengertian, setia di dalam belajar, sehingga bertambah-tambah ilmu pengetahuannya, dan kelak menjadi anak-anak yang berguna bagi dirinya sendiri, gereja, dan
bangsa, serta keluarga. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini. Mohon pertolongan Tuhan terhadap upaya pencegahan penyebaran virus corona, khususnya program vaksinasi COVID-19. Biarlah itu semua boleh berjalan dengan baik, dan seluruh warga negara boleh tervaksinasi, sehingga virus Corona 19 ini bisa tercegah dan hengkang dari muka bumi ini. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara dan pemerintahan Indonesia ini. Biarlah bangsa dan negara kami ini masuk dalam kehidupan yang damai sejahtera, merasakan salam dari Allah yang maujud di muka bumi ini. Kami serahkan para pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat. Mampukanlah mereka Tuhan memimpin dengan bijak dan mewakili rakyat dengan bijak, penuh keadilan, kejujuran, dan kasih. Bila menciptakan Indonesia ini menjadi negara yang damai, sejahtera. Kami berdoa juga untuk para pelayan Tuhan di Gereja Kristen Jawiwetan, baik di majelis jemaat, majelis daerah, maupun di majelis agung. Kiranya Tuhan tuntun dan Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan samektani, biarlah mampu mendampingi dan melayani milik kepunyaanmu ini dengan bijak. Berkatilah mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah terkumpulkan, yang diaturkan pada saat ini. Ini Tuhan berkati dan sucikan untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Bagi mereka-mereka yang telah menyerahkan persembahan, maupun yang belum sempat menyerahkan persembahan, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya. Dan selanjutnya Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang tertimpa bencana di NTT, banjir, maupun di wilayah Kabupaten Malang yang kena gempa bumi. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memampukan mereka untuk menerima realitas ini, dan Tuhan memberikan kekuatan serta kemampuan, sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan dan mampu keluar dari permasalahan hidup ini. Berkati mereka Tuhan, hiburkanlah mereka dan mampukan mereka semua sehingga merasakan ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, kami juga teringat MD di dalam bulan April ini yang masih sedang mengadakan sidang majelis daerah. Kiranya Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka di dalam persidangan sehingga mampu memutuskan sesuatu untuk kemuliaan dan keagungan, bahkan untuk kesejahteraan, kedamaian warga jemaat milik kepunyaan-Mu. Dan akhirnya kami akan tetap tinggal di tempat ini, akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan akan melanjutkan aktivitas-aktivitas yang Tuhan percayakan pada kami sekalian.
kami mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Ini Tuhan doa permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Pulanglah dengan penuh sukacita. Kembalilah berkarya dalam penyertaan Tuhan. Ingatlah akan sabda yang kita baca dan kita renungkan tadi. Jadilah saksi Kristus dan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Dan ingat, dalam situasi pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan, kebersihan, menjaga protokol kesehatan ini, sehingga kita mampu memutus COVID-19 ini. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 436, bait yang pertama, lawanlah godaan. Tiap
Terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan persekutuan Sang Roh Kudus, Sang Penuntun, Penghibur, menyertai, membimbing, dan memberkati saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.